Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi sama saya di channel Bang Nurul. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan coba ngebahas ya. Jadi apa sih plus minusnya motor ADV di 2023 ini, apakah masih worth it gitu. Untuk teman-teman yang masih penasaran 2023 apakah worth it atau enggak, disclaimer bahwa ini adalah pengalaman pribadi ya, jadi bisa jadi antara pengalaman teman-teman yang udah punya juga berbeda gitu. Nah, untuk lebih lanjut yuk kita simak videonya. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau kasih info bahwa saya dapat EDV ini di Januari 2023. Nah, terus untuk tinggi badan saya itu sekitar 161 cm, jadi bisa dibilang enggak tinggi. Nah, terus gimana nih user experience-nya sehari-hari pakai EDV dengan tinggi 161? Apakah jinjit? Itu udah pasti jinjit lah ya. Jadi yang jelas saya pakai sudah kurang lebih 3 bulan di Maret, 2 bulan di Maret ini. Sudah mencapai 1000 km, sudah melakukan servis yang pertama di Ahas, sudah ganti oli yang pertama. Jadi selama pemakaian 1000 km itu yang jelas untuk penggunaan saya di tinggi 161 itu di EDV ini sebenarnya banyak plusnya ya kalau yang saya rasain ya. Nah, kalau masalah nanti worth it atau enggak nanti teman-teman nilai sendirilah. Jadi plus yang pertama yang saya rasain bahwa EDV ini di kemacetan Jakarta itu worth it banget buat saya, karena memang stop and go nya itu enak banget gitu. Jadi walaupun ini motor gede, motornya gambot gitu, jadi dia apa ya, ngegasnya itu enak aja gitu. Terus handlingnya juga dia dipakainya tuh enak gitu. Buat nyelip-nyelip dia enak. Jadi saya tuh sebelumnya belum pernah punya ya motor gambot kayak gini. Sebelumnya itu biasalah Scoopy kayak gitu, Supra ya, motor-motor kecil. Dan awalnya juga saya nggak ada niatan beli EDV. Awalnya yang saya niatin itu nyarinya Vario 125 yang baru itu. Cuman memang ini buat temen-temen nggak tahu nih di daerah temen-temen gimana ya. Saya pengen beli motor itu susah banget. Susahnya kenapa? Susahnya itu harus inden teman-teman. Jadi beli motor itu sekarang inden, dan indennya itu 3 bulan, 4 bulan tuh lama-lama banget gitu. Saya udah keliling dealer sekitar 5 atau ini dealer ke-6 ya, ini dealer ke-6. Itu nyari Vario 125 nggak ada semuanya, kosong semuanya. Nyari EDV juga sama, kosong juga. Akhirnya ya udahlah gitu. Coba di dealer ke-6. Saya terakhir waktu itu karena saya udah capek keliling-keliling dealer, saya cari di Instagram. Saya dapat DM ke Instagram, nggak dibales-bales karena ada nomor teleponnya. Saya coba kontak dan saya tanya Vario kosong, saya tanya EDV, ternyata ready gitu. Cuman stoknya nggak di Jakarta, stoknya ada di gudang, ada di Depok. Jadi saya dapat ini di dealer di Kelapa Gading, tapi pengirimannya dari gudang mereka, katanya sih ada di Depok. Jadi hari itu juga saya langsung samperin ke dealernya untuk transaksi, dan besoknya baru dikirim dari gudang langsung dari Depok gitu. Nah, yang saya rasain selama 1000 km pemakaian ini, pertama memang ini mungkin banyak juga dirasain sama user-user EDV lainnya ya. Joknya teman-teman. Joknya itu tipis banget memang. Mungkin ini efek dari ngerendahinnya si EDV itu ya. Jadi EDV itu kan yang sekarang yang 160 itu katanya direndahin nih, agak lebih rendah. Jadi emang tipis banget gitu joknya. Ditambah lagi suspensinya, shock breakernya itu emang keras teman-teman. Asli itu keras. Jadi awal-awal pemakaian itu ngerasa tuh kayak kalau kena lobang-lobang di jalanan itu kayak kena perut tuh berasa banget gitu. Jadi emang keras banget gitu. Tapi setelah penggunaan sampai dengan saat ini, saya ngerasa ada perubahan gitu. Jadi kayak shocknya itu awalnya kan keras banget ya yang saya rasain. Nah sekarang itu kayak lebih empuk, agak nggak terlalu sakit gitu. Entah badan saya yang udah adaptasi dengan kekerasan si shock breakernya dia, atau memang
lama kelamaan mungkin shocknya jadi empuk dengan sendirinya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah ngerasain, bisa share di kolom komentar. Teman-teman kira-kira ngerasain hal yang sama nggak? Jadi di awal pemakaian itu berasa banget kerasnya itu shock, berasa banget. Tapi setelah pemakaian di 1000 km ini saya ngerasa ada perubahan. Jadi ngerasa lebih empuk, lebih nyaman, lebih enak. Walaupun nggak empuk-empuk banget sih. Kalau pengen empuk banget ya pasti otomatis kita mau modalin lagi, keluarin lagi. Tapi untuk yang ini memang belum diapa-apain. Motor ini belum diapa-apain, masih ori semua, nggak ada yang diapa-apain. Jadi paling cuman saya kasih cover tank padnya. Karena memang ini saya bawa anak-anak juga, buat bawa anak-anak biar duduk di depan. Saya pakai jok tambahan. Saya kasih cover tank padnya biar nggak ke baret-baret. Selebihnya nggak ada aksesoris apa-apa. Jadi memang itu yang pertama, joknya tipis, keras, lalu untuk ridernya ya, lalu shocknya itu memang keras juga sehingga agak sakit gitu di badan. Tapi setelah pemakaian alhamdulillah berasa lebih enak, sehingga sekarang rasanya lebih nyaman gitu, sehingga lebih nyaman. Terus pas dipakai jinjit gak? Jinjit banget, buat saya jinjit banget. Terus gimana, enak gak? Masih enak, walaupun jinjit masih ke cover lah buat saya. Walaupun saya rasa ini jinjit karena si belahan joknya itu dia nggak melebar teman-teman, dia nggak terlalu lebar gitu. Jadi kalau pas saya ngerasain Vario 160 itu rasanya itu si jok bagian depan itu lebar banget gitu, sehingga buka kakinya itu agak lebar, jinjit banget. Padahal kayaknya sih kan tingginya harusnya lebih tinggian ini, tapi saya rasa saya lebih pede, lebih nyaman ketika pakai justru si EDV 160 ini. Jadi kaki saya ngerasa lebih napak gitu ya. Jadi ya suka dukanya pasti ada lah, setiap motor plus minusnya pasti ada. Yang jelas untuk konsumsi bahan bakar sampai saat ini rata-rata itu paling tinggi tembus di angka 41,1 km per liter ya. Jadi ya dibilang boros enggak juga sih, karena memang tenaganya juga gede, memang pas lah gitu, enggak boros, enggak juga bisa dibilang irit juga ya, karena emang harusnya bisa lebih irit lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa ngerasain lebih irit dari ini atau justru lebih boros dari ini, boleh share di bawah pengalaman teman-teman semuanya. Jadi memang kalau dibilang worth it atau enggak, kalau untuk saya ini motor worth it banget buat daily, buat harian saya yang kerja di daerah Jakarta, tinggal daerah Jakarta dengan kemacetan Jakarta. Saya rasa ini masih worth it banget buat saya. Di harga segitu memang bukan harga yang murah ya, tapi buat saya ini worth it, enak dipakainya. Setelah pemakaian 1000 km saya ngerasa lebih nyaman, lebih ngerasa wah udahlah nggak salah pilih gitu. Jadi ngerasa oke nih, bisa saya lebih cocok, lebih oke, lebih nyaman, dan akhirnya ngerasa lebih mantep gitu. Oke, mungkin itu aja deh teman-teman yang bisa saya sharing untuk pemakaian EDV 160 di 1000 km setelah servis pertama. Nggak ada yang terlalu spesial, tapi saya ngerasa memang mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain dari penggunaan si EDV ini untuk teman-teman sehari-hari, boleh dong di share di kolom komentar. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing-sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.